dan kita bisa menikmati suasana yang berbeda ya. Karena anugerah Tuhan kita bisa berkumpul, berdoa, bersahati. Saya percaya Tuhan akan melawat kita semua sampai akhir sesi retret ini. Puji nama Tuhan. Tuhan kasih saya satu firman di dalam kita baca kisah Roma 8 ya saudara. Roma 8 ayat yang ke 31 ya, saya bacakan aja nggak apa-apa ya. Cuma ini lumayan panjang tapi firmannya memberkatin. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tunggu dulu ayatnya berapa ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah atau kesesakankah atau penganiayaankah atau kelaparankah atau ketelanjangankah atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dari semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi firman Tuhannya kali ini panjang sekali tapi sangat memberkati kita. Karena kita tahu kita hidup di penghujung akhir zaman, permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri kita, ya, baik rohani, baik juga jiwa kita, sampai tubuh kita juga harus sehat kuat ya. Jadi kalau orang yang banyak pikiran, entah sakit mah gitu kan. Ada orang khawatir banget ya. Akhirnya kepalanya pusing saudara. Yang nggak harus dikhawatirin dipikirin terus ya. Jadi ada banyak sekali ibu-ibu kebanyakan ya. Karena yang konseling juga ibu-ibu, tapi banyak ada juga yang bapak-bapak konseling. Misalnya dalam pekerjaannya lagi sulit ya, lagi PHK, lagi bangkrut usahanya. Jadi saya juga kita harus lebih lagi melekatkan diri kita sama Tuhan. Ya, kuatkan terus dan tetap berusaha. Karena kan dia juga punya istri, punya anak-anak yang harus dibiayai. Kalau kamu pikirin stres sendiri nanti sakit gimana? Ya kan? Udah nggak ada uang, nggak ada biaya, ya kan? Sekarang mungkin masih mending ada BPJS. Tapi BPJS juga harus bayar, saudara. Ya. Dan juga saya sangat bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita ini sebetulnya Tuhan yang sudah memberikan solusi jalan keluar ya. Jika Tuhan kasih ujian pencobaan kita alami, anggap aja pencobaan biasa. Jangan pencobaan itu wow yang sangat mendahsyatkan. Jadi kita ngeri, takut masa depan ya. Sehingga kita penuh dengan kekhawatiran, itu yang menghancurkan iman. Jadi iman kita udah gak punya iman lagi, lemah lagi. Karena apa? Masalah itu yang bertubi-tubi, yang menekan. Ya, kebanyakan anak-anak Tuhan memang diuji seperti itu semuanya. Ya, jangan kita lihat Maria enak. Enggak juga. Kalau saya juga sekarang lagi
pasti masih ada masalah, selama kita hidup pasti ada. Tapi cara kita menangani masalah, kita berpikir masalah, udah berbeda kalau kita sudah melewati masa-masa yang lebih sukar lagi, lebih sulit lagi, hampir meninggalkan iman, hampir murtad saya juga. Ya 2003 itu saya hampir murtad saudara, karena badai hidup ya, nggak kuat, nggak tahan, saya sampai Tuhan sampai menjerit ya, nggak tahan. Tapi situlah Tuhan kuatkan lagi. Jadi di dalam firman ini dikatakan, apa sih yang memisahkan kita dari Tuhan? Ya, apakah ketelanjangan, penderitaan, kelaparan kah? Atau saudara sampai nggak punya uang kah? Ya, apa yang memisahkan kita dari Tuhan? Apa yang membuat kita sampai Tuhan itu jauh dari kita? Itu karena orang lihatnya masalah, fokusnya masalah. Ya, jadi kita diingatkan lagi, oh iya jangan fokus masalah, fokus Tuhan. Masalah tetap ada, tetap di depan kita, tetap kita hadapin, kita harus jalanin. Ya, kadang nggak ada uang sama sekali, tapi ada aja mujizat, ada aja tiba-tiba berkat ya kan, yang tak terduga gitu ya. Dan kita juga kalau misalnya ada keluarga yang sakit, ada aja nanti kita doakan, ada kesembuhan. Ya kemarin saya ada yang konseling satu orang juga di Solo. Papanya jam 3 malam tiba-tiba kakinya bengkak, gak bisa berjalan. Katanya sih ada serangan ya, kuasa kegelapan atau gimana. Karena tiba-tiba banget gak bisa jalan, jam 3 malam kakinya langsung bengkak. Tapi dia anak Tuhan, anak ini langsung doain. Ada kuasa lewat doa. Jadi kita anak-anak Tuhan jangan diem aja kalau ada masalah tuh, naik doa. Jangan doanya nangis terus, boleh nangis, bukan gak boleh, saya juga suka nangis. Tapi jangan terus-terusan, nanti jadi lemah, jadi depresi, jadi stres sendiri ya kan. Mana Tuhan kok gak jawab, aku udah nangis kok gak ada. Tapi Tuhan bilang mana imanmu. Makanya iman timbul dari pembacaan firman Tuhan ya. Jadi kita setiap hari rutin baca firman, renungkan, lakukan, deket Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Kadang Tuhan tuh tahu loh pikiran kita loh, ya hati kita belum ngomong di mulut, Tuhan udah tahu ya, apa yang merupakan pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, Tuhan udah tahu. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan melekat aja lah sama Tuhan, ya, karena masa-masa ke depan ini lebih sukar lagi, masa-masa kegoncangan. Banyak yang mental, banyak yang murtad. Tapi kita yang sudah melewati masa-masa sukar, melewati masa-masa ujian dan jadi pemenang, bisa kuat mendoakan yang lain, menguatkan yang lain. Ya, jadi kita harus ayo kuatkan apa? Roh, ya. Ada yang bilang, aduh nabung yang banyak, nabung. Tapi suatu saat, pada saat uang bisa ditarik gimana, saudara? Bisa loh, tiba-tiba ngehang semua, ya kan? Komputer nggak bisa berjalan, terus bank tiba-tiba lockdown semua, katanya bisa seperti itu loh. Dan juga kemarin saya dengar Pak Jokowi bilang ini musim kekeringan, kebanyakan padi juga nggak ada panen, ini nanjak terus beras tuh saudara. Bahkan yang kita impor beras Indonesia misalnya dari Vietnam, Kamboja ya, mereka kita impor dari negara mereka, udah nggak mau impor ke kita. Kenapa? Mereka tahu kedepannya lebih sukar lagi, mereka ngumpulin gudang, di gudang-gudang mereka nggak mau dijual, ditimbun untuk nanti bangsa mereka, rakyat mereka. Jadi kita hati-hati ke depannya. Jadi persiapkan diri aja lah, banyak berdoa, banyak berpuasa. Jadi kalau lapar jangan sampai stres. Banyak kan suami-suami nggak tahan lapar ya. Jadi kita 40 hari doa puasa ini ya semampunya aja ya. Saya percaya kita melatih lah. Sambil kalau kita ada masalah, disertai dengan doa puasa. Jangan diem gitu kan. Masalah menekan, stres sendiri ya kan. Lama-lama saudara bisa murtad. Kenapa? Nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Kenapa? Kok aku doa nggak dijawab? Kok aku minta tolong sama saudara-saudara seiman, kok nggak ditolong, nggak dibantu, jadi kepahitan. Ya banyak orang seperti itu. Ya saya melihat mereka punya masalah-masalah itu, mencari manusia, mencari pendeta, mencari hamba Tuhan. Nah, tapi mereka tidak mau membangun hubungan sendiri dengan Tuhan. Saya sendiri juga hari lepas hari loh membangun hubungan sama Tuhan. Nggak bisa kita cuma sebulan, setahun, enggak, terus menerus. Cari Tuhan itu sumber kekuatan kita. Ya, kalau kita nggak terhubung dengan sumbernya,
kita akan mati, akan kering iman kita juga. Ya, seperti tadi ayat dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, karena Tuhan sudah menebus kita. Darahnya sudah tercurah bagi kita. Anaknya aja diberikan pada kita. Ya, apalagi sih yang merupakan masalahmu, pastilah ada pertolongan. Jadi diucapkan firman, dikatakan pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. Kalau perkataan-perkataan negatif langsung diingetin, jangan bersungut-sungut, jangan mengucapkan negatif. Saya juga kadang suka coel suami, jangan mengucapkan yang negatif, nanti setan ambil terus diberikan sama kita. Ya, udah diem. Jadi aku nggak boleh ngomong, iya mendingan diem, saya bilang. Di mobil kita jadi kayak orang ribut, tapi enggak sih, daripada dia ngomong negatif, ya kan, bersungut-sungut, mendingan kamu diem, saya bilang. Katakan yang baik, saya bilang gitu, karena nanti kamu akan mendapat yang baik dari ucapan kita. Apa yang kita gemakan, kita akan makan hasilnya. Kalau kita ucapan yang jahat, yang jelek, yang khawatir terus, yang sungut-sungut, aduh makin mahal nih berat, aduh ngeluh kesah gitu ya. Lama-lama iya, duit gak ada buat beli beras lama-lama. Karena merasa mahal beli beras. Tapi kalau beras pun mahal naik, Tuhan pasti sediakan berkat bagi kita supaya bisa beli beras. Gitu loh maksudnya. Jadi diucapkan, tapi aku percaya Tuhan pasti sediakan berkati aku, ya, bisa beli beras, bisa beli makanan, diucapkan, dikatakan. Dan juga lagi, ayo naik doa peperangan, jangan diem dijitakin iblis gitu loh. Iya lu sih begini iya ya, jadi khawatir aja, apalagi kebanyakan nonton berita ya, TV terus yang ditonton, apalagi telenovela, atau tetangga saya sukanya hobi nonton itu sinetron itu Korea, saudara. Berjam-jam. Coba kalau baca firman, mau nggak berjam-jam, saudara, berdoa memuji Tuhan, ya. Jadi fokusnya itu drakor, drama Korea. Apalagi berita, bukan nggak boleh nonton berita. Sekali-sekali aja, di skip aja. Mendingan dengar berita dari surga ya. Tuhan, apalagi nih akan terjadi ke depan. Tuhan bagaimana nih? Saya aja kadang suka nanya sama Tuhan, gimana lagi kegerakan pasukan akhir zaman Agape ini? Karena kan kita udah muncul di YouTube ya kan, biar banyak orang yang benar kesaksian. Nanti Bapak Ibu yang bersaksi juga masukkan ke YouTube, jadi satu berkat. Ya, mereka ada yang dikuatkan, ada komen, ada yang nelpon saya, ya Bu Maria, dikuatkan nih saya nih lewat video ini, kesaksiannya sangat memberkati, ya. Jadi kita ayo di akhir zaman ini yang bisa kita lakukan aja, jadi berkat bagi banyak orang, ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan nggak begitu panjang, karena udah ini kita sesi apa selanjutnya? Makan bersama ya. Puji nama Tuhan. Yuk kita naikkan satu pujian. Engkaulah kebenaran ya, yang menyelamatkanku. Engkaulah kebenaran. Yuk. Haleluya Yesus. Jangan dikutak-kutik, Joan. Ini bagian soundnya lagi tes. Haleluya. Kita naikkan pujian. Engkaulah kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, haleluya. Engkaulah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Darah-Mu bercucuran karena kami. Sebab itu Tuhan, saat ini kami perbaharui perjanjian kami dengan-Mu, bahwa tidak ada lagi yang memisahkan kami daripada-Mu. Kesusahan kah, penderitaan kah, telanjang kah, siksaan kah, kelaparan kah, tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada-Mu Tuhan. Biar apapun yang terjadi di depan kami tahu Tuhan sebagai orang percaya akan mengalami masa-masa sukar, masa-masa penganiayaan. Tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan Engkau akan kuat dan jadi pemenang. Sebab rumah kita yang sesungguhnya, kemah tubuh kita akan dibongkar satu hari kelak, dan kita akan tinggal bersama Bapa di surga. Itu yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah kami perkuat Tuhan lagi janji kami Tuhan untuk tidak meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi, karena Engkau telah lebih dahulu Tuhan membeli kami dengan harga yang mahal, harga darah-Mu Yesus yang menyucikan, menguduskan kami Bapa, yang melayakkan kami selalu untuk datang di hadirat-Mu, dan kami boleh merasakan kasih-Mu selalu, anugerah-Mu terus yang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, jika pada saat ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini adalah kasih anugerah-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau akan melawat kami semua, sehingga keluarga-keluarga kami akan mengalami pemulihan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa-doa kami, dan firman Tuhan ini tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin.
Nah, makan yang banyak ya ibu-ibu. buat nanti sampai malam ya. Ada permainan. Wanita. Wah, enak banget ya. Yuk. Makanannya apa sih ibu-ibu? Coba. Sayur asem, ada kerupuk, ada ikan rica, ada telur asin, banyak sekali. Enak gak bu? Enak toh? Mantap ya. Wow. Wow. Semangat ya ibu-ibu ya.